Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang rumus fungsi karakter teks pada aplikasi Microsoft Excel. Dalam materi ini, untuk rumus fungsi karakter, yang akan kita pelajari terdiri dari 3 rumus. Yang pertama adalah rumus fungsi left. Rumus fungsi left ini yaitu kita gunakan ketika kita mengambil sejumlah karakter yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk rumus fungsi left ini dalam penerapannya dalam aplikasi Microsoft Excel, kita bisa menggunakan dengan format penulisan rumus yaitu sama dengan left, kemudian buka kurung, kemudian dilanjutkan dengan variabel teks, kemudian dipisah dengan tanda titik koma atau koma sesuai dengan komputernya masing-masing, dan dilanjutkan dengan variabel numchar. Nah, apa maksudnya variabel teks dan variabel numchar ini adalah variabel teks merupakan variabel tempat kita mengambil karakter yang mau kita tampilkan. Sedangkan variabel numchar adalah jumlah karakter yang mau hendak kita ambil tersebut atau yang berapa jumlah karakter yang akan kita tampilkan. Ya. Jadi, untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, saya akan contohkan langsung ke dalam bentuk contoh soal supaya Bapak Ibu bisa langsung memahaminya bagaimana cara penerapan rumus fungsi karakter pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, uh, untuk rumus fungsi yang pertama, yang tadi yaitu rumus fungsi left, yaitu rumus dengan cara kita mengambil atau menampilkan karakter yang dimulai dari sebelah kiri. Nah, itu tandanya. Nah, sekarang yang mana dia? Kita pedoman kepada keterangan dari soal. Nah, untuk soal pertama yang tahun masuk, di sana ada ketentuannya. Tahun masuk diambil 2 digit sebelah kiri dari nomor induk mahasiswa atau NIM. Nah, artinya kenapa? Karena di keterangannya dibunyikan sebelah kiri, maka rumus yang akan kita gunakan untuk mencari tahun masuk adalah rumus karakter atau rumus fungsi karakter left. Nah, dengan format kita ketikkan sama dengan kemudian left, ya, kemudian buka kurung. Setelah buka kurung, masuk ke dalam variabel teks. Kita balik lagi, variabel teks tadi apa? Variabel teks adalah tempat di mana kita akan mengambil karakter tersebut. Nah, dari sini di mana kita mengambilnya? Kita mengambil karakter untuk tahun masuk itu dari NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, berarti teksnya adalah NIM. NIM-nya yang mana? Yang C3. Tinggal kita klik C3. Kemudian setelah teks dilanjutkan dengan tanda pemisah. Tanda pemisah kalau di komputer ini tanda pemisahnya menggunakan tanda koma. Jadi untuk tanda pemisah ini ada dua, disesuaikan dengan komputer Bapak Ibu masing-masing. Ada nanti pemisahnya yang menggunakan tanda koma saja, dan ada juga yang tanda pemisahnya menggunakan tanda titik koma. Nah, setelah kita pisahkan, masuk dia ke variabel kedua yaitu variabel numchar. Numchar ini tadi artinya adalah jumlah karakter yang hendak kita ambil. Jadi berapa jumlah yang akan kita ambil atau kita tampilkan untuk tahun masuk dari petunjuk soal diambil sebanyak 2 digit. Berarti ada 2 karakter. Kalau mau kita tampilkan 2 karakter berarti cukup kita ketikkan angka 2 saja. Oke. Kalau sudah tinggal tutup kurung, kemudian baru kita enter. Maka dengan rumus sama dengan left buka kurung C3,2 tutup kurung, yang akan ditampilkan adalah karakter dari sebelah kiri dari nomor induk mahasiswa sebanyak 2 digit. Makanya karakter dari sebelah kiri yang akan ditampilkannya 2 digit tersebut adalah karakter 1 dan karakter 9. Itu untuk contoh penggunaan rumus fungsi karakter yang pertama,
yaitu fungsi karakter left. Kemudian kita masuk ke dalam rumus fungsi karakter yang kedua, yaitu rumus fungsi mid. Ya, rumus fungsi mid ini digunakan untuk mengambil sejumlah karakter yang berada pada posisi di tengah-tengah. Ya, mid itu kan di tengah-tengah artinya. Berarti kalau untuk format penggunaan rumus Excel-nya bisa kita gunakan dia sama dengan mid, kemudian buka kurung. Di sini kalau dia nilai tengah ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel teks. Variabel teks yaitu tempat di mana kita mengambil karakter tersebut. Setelah itu masuk ke variabel start_num. Nah, kalau variabel start_num ini adalah variabel atau kita ambil karakternya itu dari mulai digit keberapa, ya, start_num atau dimulai dari karakter berapa. Nah, itu kata kuncinya start_num. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu numchar sama dengan yang tadi, yaitu berapa jumlah karakter yang akan kita ambil. Jadi kalau tadi di fungsi leaf hanya ada 2 variabel, kalau di fungsi mid karena dia posisi karakternya di tengah-tengah ada 3 variabel yang akan kita gunakan. Untuk lebih jelasnya saya cobakan atau ditampilkan ke dalam contoh soal. Nah, untuk contoh soal fungsi karakter mid ada pada nilai kode prodi atau program studi. Nah, di sini kode program studi diambil 7 digit. Berarti nanti ada 7 digit yang akan kita tampilkan. Itu artinya apa? Itu nanti berarti adalah numchart-nya. Dari name. Dari name berarti variabel teksnya adalah name. Sebelah tengah. Sebelah tengah ini menunjukkan bahwa dia adalah rumus mid. Kemudian mulai digit ketiga. Nah, mulainya ini adalah start_num-nya. Kita mulai dari digit keberapa. Langsung kita praktekkan ke dalam rumus. Berarti rumusnya sama dengan kemudian mid, buka kurung, masuk ke variabel text. Kita ngambil untuk digit yang kita tampilkan kode prodi itu dari mana? Dari name. Name berarti C3 lagi. Setelah itu kita kasih tanda pemisah. Nah, masuk ke start_num. Start_num ini mulainya. Karakter yang kita ambil mulai dari digit keberapa? Di soal sudah jelas bahwa dimulai dari digit ketiga. Berarti cukup kita ketikkan angka 3. Nah, kemudian kita pisah lagi. Nah, masuk ke variabel numchar. Numchar ini jumlah karakter yang akan kita tampilkan. Jumlah karakter yang diambil ada sebanyak 7 karakter. Nah, kalau sudah tinggal tutup kurung. Artinya dari rumus mid C3,7,7 ini adalah kita akan menampilkan karakter yang dari tengah dari C3, dari name nomor induk mahasiswa, dimulai dari karakter ketiga sebanyak 7 digit. Nah, berarti kalau kita bayangkan saja nanti mulainya itu angka yang akan muncul adalah 1, 2, 6, 3, 2, 1, 1. Nah, kalau untuk membuktinya tinggal enter. Ini dia. Artinya digit yang dimunculkannya ini mulai dari digit ketiga. Jumlahnya sebanyak 7 karakter. Berarti 1, 2, 6, 3, 2, 1, 1. Oke. Itu untuk contoh fungsi karakter mid. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi karakter yang ketiga atau yang terakhir, yaitu fungsi karakter right. Nah, pada fungsi karakter right ini kata kuncinya adalah kita mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Kalau tadi fungsi left dari sebelah kiri, mid dari tengah, nah right ini dari sebelah kanan. Kalau untuk formatnya, format penulisan rumus right ini hampir sama dengan
fungsi left. Dia hanya ada dua variabel yang ada variabel text dan variabel numchart. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja ke dalam contoh soal. Contoh soalnya untuk fungsi karakter right itu ada pada mencari nomor urut, ya, nomor urut absen. Ya, nomor urut absen. Nah, di sini untuk mencari nomor urut absen diambil dari 3 digit sebelah kanan dari nomor induk mahasiswa atau NIM. Artinya, untuk nomor urut absen ini diambil 3 digit dari NIM dimulai dari sebelah kanan. Nah, berarti rumusnya sama dengan right. Kemudian teksnya tempat kita mengambil karakter berarti masih dari nomor induk mahasiswa. Kita batas, kemudian berapa karakter yang akan kita tampilkan atau kita ambil sebanyak 3 karakter, tutup kurung. Nah, sebelum saya enter, kalau kita telaah saja dari rumus ini, maka nanti hasil yang akan muncul adalah 3 karakter sebelah kanan sebanyak 3. Ya, 3 karakter dari sebelah kanan yang akan kita tampilkan, berarti karakternya adalah 001, ya, 3 karakter dari sebelah kanan, tinggal enter. Nah, ini dia karakter yang muncul adalah 001. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dulu materi kita tentang penggunaan rumus fungsi karakter pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi rumus karakter ini kita gunakan untuk memanipulasi data teks atau mengambil beberapa buah karakter dari teks yang sudah disediakan. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah kita mulai ngambilnya dari sebelah kiri, atau kita ngambilnya dari sebelah kanan, atau kita mengambil karakternya di tengah-tengah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.